Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita semuanya masih bisa menyelesaikan tugas kelompok dalam mata kuliah filsafat hukum. Sholawat beserta salam Allah semoga tetap tercurah dari junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat dan keluarganya, dan tentunya kita selaku umatnya akan selalu menanti syafaatnya nanti di hari yaumil kiamah. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah filsafat hukum, kepada Bapak Dadang Sumarna atas SHMH atas tugas yang telah diberikan kepada kami semuanya. Mudah-mudahan tugas ini terselesaikan. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang kali ini akan mempresentasikan tugas kelompok kami terkait dengan judul Mazhab Realisme Hukum. Namun sebelum kami memaparkan tugas kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Saya Mulyani dan rekan-rekan saya Awaliyatur Rohmah, saya Sita Nurati Daiman, saya Dede Haryanto, saya Abdul Ghafur Ahmad. Demikian perkenalan kami, dan kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas kelompok kami. Saya Dede Haryanto di sini akan menjelaskan mengenai sejarah realisme hukum. Audrey Azizi mengatakan bahwa aliran realisme muncul bermula dari adanya penolakan terhadap aliran positivisme. Gagasan yang dilontarkan adalah pernyataan bahwa kalau positivisme hukum merupakan teori hukum yang benar, maka teori itu akan mencakup semua hukum, termasuk mengenai kasus-kasus berat. Ternyata kasus-kasus berat ini tidak diatur oleh aturan yang ada, atau dengan pertanyaan apakah legal positivisme menyediakan teori yang benar mengenai putusan peradilan, khususnya dalam menyelesaikan kasus-kasus berat. Ternyata pertanyaan ini merupakan problem yang sukar dipecahkan bagi pengikut positivisme. Austin sebagai pelopor positivisme hukum menyatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat. Sedangkan Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah kehendak dari negara, atau dengan kata lain menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang positif, yakni undang-undang dan hukum kebiasaan. Akan tetapi hukum kebiasaan bisa menjadi hukum apabila telah dikukuhkan menjadi undang-undang oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini yaitu badan legislatif. Menanggapi hal ini, tokoh-tokoh legal realisme yang berasal dari kalangan praktisi hukum, yakni Holmes, Jerome Fern, dan seorang ahli ilmu sosial yaitu Carl Nickerson Llewellyn, melihat kenyataan bahwa tidak semua kasus yang ada di pengadilan, khususnya kasus-kasus berat, diatur dalam undang-undang. Sehingga pada kenyataannya hakim mempunyai peranan yang lebih bebas untuk memilih dan menentukan, serta lebih kreatif dalam penerapan hukum daripada sekedar mengambil aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa. Dalam praktiknya, ternyata faktor seperti temperamen psikologis hakim, kelas sosial, dan nilai-nilai yang ada pada hakim lebih berfungsi dalam pengambilan keputusan hukum daripada aturan-aturan yang tertulis. Sehubungan dengan hal ini, W. Friedman menjelaskan bahwa menjelang abad ke-19 terjadi sikap skeptisisme yang sehat yang mengecam rasa puas diri pada penganut ilmu hukum analitik. Idealisme hukum baru yang terdiri dari sebagian metafisis dan sebagian sosiologis membelok dan memulai menentang positivisme analitik, dan berbalik mulai menyelidiki realitas dalam masyarakat modern dalam hubungannya dengan hukum modern. Pragmatisme merupakan rumusan baru dari filsafat yang sangat tua, yang mendorong ke arah pendekatan baru pada hukum, yang melihat ke arah barang-barang yang terakhir, hasil-hasil dan akibat-akibat. Gerakan realis mulai melihat apa yang sebenarnya dikehendaki hukum dengan menghubungkan kedua sisinya, seperti fakta-fakta dalam kehidupan sosial. Realisme yang berkembang di Amerika Serikat menjelaskan bagaimana pengadilan membuat putusan. Penemuan mereka mengembangkan formula dan memprediksi tingkah laku hakim sebagai suatu fakta atau kenyataan. Jadi, hal yang pokok dalam ilmu hukum realis adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Abdul Ghafur Ahmad. Saya akan meneruskan
pembahasan yang sudah dibahas oleh rekan saya Dedi Haryanto mengenai sejarah realisme hukum. Ciri-ciri dari gerakan ini, Llewellyn menyebut beberapa hal yang terpenting, diantaranya yaitu satu tidak ada masa realis. Realisme adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang di mana hukum tersebut Kedua, realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya Realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat daripada hukum Yang ketiga realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada untuk tujuan-tujuan studi Pendapat-pendapat tentang nilai harus selalu diminta agar tiap penyelidikan ada sasarannya. Tetapi selama penyelidikan, gambaran harus tetap sebersih mungkin karena keinginan-keinginan pengamatan dan tujuan-tujuan yang etis Oke, yang keempat realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum sepanjang ketentuan dan konsepsi itu menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orang Realisme menerima peraturan-peraturan sebagai ramalan-ramalan umum tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan-pengadilan itu Oke, yang kelima realisme menekankan pada evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingat akibatnya Llewellyn sebagai salah satu tokoh pragmatik legal realism menganalisis perkembangan hukum di mana kerangka hubungan antara pengetahuan hukum dengan perubahan-perubahan keadaan masyarakat Hukum merupakan bagian dari kebudayaan yang antara lain mencakup kebiasaan sikap-sikap maupun cita-cita yang ditransmisikan dari suatu generasi tertentu ke generasi berikutnya Dengan kata lain hukum merupakan bagian kebudayaan yang telah melembaga. Lembaga-lembaga tersebut telah terorganisir dan harapannya terwujud di dalam aturan-aturan eksplisit yang wajib ditaati serta didukung oleh para ahli Jadi yang namanya hukum itu bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang atau ketentuan dan peraturan tertulis, namun lebih besar ditentukan oleh hakim di pengadilan yang pada umumnya didasarkan pada kenyataan di lapangan Hakim punya otoritas untuk menentukan hukum ketika menjatuhkan putusan di pengadilan Meskipun putusannya itu dalam beberapa hal tidak selalu sama dengan apa yang tertulis dalam undang-undang atau aturan lainnya. Sehubungan dengan itu, moralitas hakim sangat menentukan kualitas hukum yang merupakan hasil putusan pengadilan itu Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa suatu kasus tidak dapat diadili karena belum ada hukum tertulis yang mengatur Oke demikian dari saya Abdul Ghafur Ahmad. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Legal realism, aliran ilmu hukum Amerika yang dibangun atas penerimaan umum terhadap realisme filosofis, khususnya dipengaruhi oleh pandangan James tahun 1890 sampai 1922 dan Devery 1859 1952
sebagai suatu filsafat positivis yang menolak sistem-sistem tertutup dan kemutlakan serta asal-usul yang bersifat kepura-puraan belaka, dan berpaling ke fakta-fakta tindakan-tindakan kekuasaan. Hal ini berarti the open air the possibilities of nature, sebagai hal yang bertentangan dengan dogma kepalsuan dan kemunafikan dari finality in truth. Sedangkan Dewey menekankan pentingnya kajian logika yang didasarkan pada suatu penyelidikan tentang kemungkinan-kemungkinan. Dewey berpendapat bahwa pencarian prinsip-prinsip universal yang ready-made harus diberhentikan. Hukum tidak lebih dari eksperimen yang di dalamnya logika hanyalah salah satu dan faktor-faktor yang menentukan. Mereka yang mengkaji hukum harus mengingat bahwa pengetahuan adalah successful practice. Karakteristik pendekatan aliran realis terhadap permasalahan ilmu hukum mencakup: A. Suatu penyelidikan ke dalam unsur-unsur khas dan kasus-kasus. B. Suatu kesadaran tentang faktor-faktor irasional dan faktor-faktor yang tidak logis dan pembuatan putusan pengadilan. C. Penaksiran tentang aturan-aturan hukum melalui evaluasi terhadap konsekuensi praktis dari aturan masing-masing tersebut. D. Suatu perhatian terhadap hukum dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan lain-lain. Di Amerika, beberapa pemikiran tentang hukum mengikuti arah yang telah digariskan dalam filsafat pragmatisme. Pemikir-pemikir itu tidak memberi perhatian lagi kepada masalah-masalah teoritis tentang hukum, bukan juga mengidapkan lagi aspek normatif dari hukum. Bagi mereka hanyalah pentingnya apa yang diperlakukan dengan hukum secara aktual. Orang-orang yang menjalankan hukum ialah para hakim dan pegawai-pegawai pengadilan. Mereka membuat hukum. Oleh karena itu, kaidah-kaidah hukum dipandang sebagai suatu generalisasi dari kelakuan para hakim. Maka ilmu pengetahuan hukum harus pertama-tama berpedoman pada kelakuan hakim. Sarjana hukum yang pertama kali menemukan teori semacam ini adalah Oliver Wendell Holmes 1841 sampai 1935, terutama dalam karangannya yang berjudul The Path of Law 1920. Menurut Holmes, seorang sarjana hukum harus menghadapi gejala-gejala hidup secara realistis. Jika ia berusaha mengambil sikap yang demikian, dia akan sampai pada keyakinan bahwa para penjahat sama sekali tidak mempunyai interest dalam prinsip-prinsip normatif hukum, sekalipun kelakuan mereka seharusnya diatur menurut prinsip-prinsip itu. Bagi mereka hanya penting kelakuan aktual seorang hakim, yakni pertanyaan apakah seorang hakim akan menerapkan sanksi pada suatu kelakuan yang tertentu atau tidak. Kelakuan para hakim pertama-tama ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum. Berdasarkan tafsiran lazim kaidah-kaidah hukum itu dapat diramaikan bagaimana kelakuan para hakim di kemudian hari. Saya Yasinta Nurati Daiman di sini akan menjelaskan tentang American Legal Realism, di mana dalam realisme para pejabat ini lakukan tentang perselisihan adalah menurut saya hukum itu sendiri. Kenyataan dari terakhir ini bagaimanapun ditarik oleh Llewellyn pada tahun 1950. Kritik terhadap cara berpikir kaum realis Amerika Serikat itu cukup banyak dan keras. Pendekatan realis telah didakwa sebagai penyebab terjadinya banyak sekali kebingungan dan melebih-lebihkan peran hakim dalam membentuk dan membuat hukum. Pendapat itu menganggap bahwa hukum bukanlah apa yang dilaksanakan oleh pengadilan, tetapi pengadilan adalah peranata yang melaksanakan hukum.
Jika hakim cenderung untuk mengutuki hukum, maka akan sangat mudah untuk meramalkan apa yang akan diputus oleh hakim dalam banyak kasus. Lagi pula, hukumlah yang lebih dahulu ada, baru kemudian pengadilan. Definisi hukum yang menyatakan hukum sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan sama dengan yang mengatakan bahwa obat adalah apa yang dituliskan dokter di atas kertas resep. Menurut buku karya editor Christopher Berry Gray, Philosophy of Law, and Encyclopedia, volume kedua, meskipun secara umum penganut realisme hukum berpandangan bahwa apa yang dimaknakan sebagai hukum adalah putusan hakim dan bukan undang-undang, karena undang-undang hanyalah sumber hukum dan baru menjadi bagian hukum adalah diterjemahkan dari putusan hakim. Tetapi dalam kalangan kaum realis sendiri terdapat dua sayap, yaitu yang pertama, The Sociological Wing of Realism, yang dianut oleh Carey Llewellyn, Oliphant, Moore, dan Catton. Inti pendapat mereka adalah ada beraneka ragam kekuatan sosial yang memaksa dan mempengaruhi penilaian hakim terhadap fakta-fakta dari kasus yang sedang dihadapinya, yang mana kekuatan sosial itulah yang menentukan lahirnya putusan hakim ketimbang aturan-aturan hukum. Yang kedua, The Insuperary Wing of Realism, yang menekankan pada pengaruh faktor psikologis dan kepribadian individu, dianut oleh Jerome Frank dan Hugh Hession. Inti pendapat mereka adalah faktor yang paling dasar yang mempengaruhi hakim dalam menilai fakta-fakta terkait kasus yang diadili adalah faktor kepribadian dan psikologis dari individu. Jerome Frank dipengaruhi oleh ajaran psikoanalisis dari Sigmund Freud. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi terkait dengan aliran Skandinavia. Di sini saya akan menjelaskan realisme Skandinavia adalah mazhab hukum yang berkembang di Uppsala, Swedia. Ini juga disebut mazhab realisme hukum. Namun perbedaannya dengan mazhab realisme hukum Amerika cukup besar, karena bukan praktek hukum pejabat-pejabat hukum menjadi titik tolak pandangannya, melainkan kelakuan orang-orang di bawah hukum. Ilmu pengetahuan yang menerangkan kelakuan orang adalah psikologi. Karenanya psikologi diminta bantuan oleh tokoh-tokoh mazhab Swedia untuk mencari arti hukum yang sebenarnya. Tokoh realisme hukum Skandinavia, Alec Hagerston, pada tahun 1868 sampai dengan 1939 merupakan tokoh pendiri Uppsala School. Menaruh perhatiannya pada konsep dasar hukum yang menjadi analisa kritis pada konsep hak. Ia memberikan contoh mengenai hak kepemilikan, yang mana hal tersebut tidak akan ada persoalan sampai dengan adanya tuntutan atau hal tersebut menjadi objek perkara di pengadilan. Bahkan tuntutan dari pihak lain pun akan dipandang tidak nyata atau spekulatif sampai ia dapat membuktikan yang sebaliknya. Selanjutnya, doktrin yang dibawa oleh Uppsala School atau Alec Hagerston ini dikritisi oleh filsuf hukum Denmark, V. Vinding Kruse, dan menyebutkan bahwa elaborasi normatif dan etikal jurisprudence masih metode yang diuji cobakan. Dia mengambil sikap bahwa masih memungkinkan untuk membangun nilai dasar moral keadilan berdasarkan keilmuan. Dengan demikian, prinsip bahwa manusia hidup bersama dalam masyarakat tidak boleh saling melakukan atau melukai merupakan reaksi normal untuk menjaga manusia dan kekayaannya. Prinsip ini tidak dapat dipandang sebagai dalil normatif yang sewenang-wenang. Lansted, seorang profesor hukum Swedia, mengikuti Hagerston dan penolakannya secara total terhadap argumen yang bersifat metafisik. Apa yang tidak dapat dibuktikan sebagai fakta, bahasa serta reaksi-reaksi yang murni, yang bersifat emosional yang menjadi penyebab timbulnya banyak argumen yang tidak berguna yang berkaitan dengan sifat hukum. Konsep-konsep keadilan merupakan ilusi di mana tidak pernah ada ilmu yang berkaitan dengan nilai-nilai. Selanjutnya, akan dibahas terkait dengan kenyataan hukum di Skandinavia memfokuskan pada kenyataan, di mana menekankan pada hak kepemilikan, yang mana hal tersebut tidak akan ada persoalan
sampai dengan adanya tuntutan atau hal yang menjadi objek perkara di pengadilan. Bahkan tuntutan dari pihak lain pun dipandang tidak nyata atau spekulatif sampai ia dapat membuktikan yang sebaliknya. Selain hak kepemilikan, ada juga norma dalam hukum hanya akan valid apabila diprediksi bahwa pengadilan dapat mempergunakan hal tersebut dalam satu perkara. Dari pandangan ini, ia menyatakan bahwa hukum sejatinya ditunjukkan kepada pengadilan ketimbang individual. Dalam pandangan realis Skandinavia, hukum bukanlah upaya yang menyadarkan keadilan, melainkan dibawa oleh tekanan kelompok sosial atau kebutuhan kelompok sosial. Selanjutnya, realisme Skandinavia lainnya, Oliver Rakona, seorang juris Swedia, menganggap tidak perlu mendefinisikan hukum. Metode analisa digunakan oleh Oliver Rakona mencakup penyelidikan tentang keseluruhan fakta yang ada dalam istilah aturan-aturan hukum. Sistem aturan-aturan hukum bukanlah suatu sistem yang tertutup. Sistem aturan-aturan hukum tidak mempunyai batas yang tegas. Hukum muncul dari aturan-aturan normatif yang berdasarkan pada kenyataan-kenyataan sosial. Hukum hanya ada dalam imajinasi. Kekuatan mengikat dalam hukum alam. Karena hukum alam bersandar hanya pada kepercayaan. Kekuatan mengikat dari hukum tidak mempunyai asal-usul dan kehendak negara yang bersangkutan. Atau kekuatan mengikat hukum tidak boleh atau lebih daripada sebuah mitos. Mengikatnya, hukum ada hanya sebagai suatu ide dalam pikiran manusia. Orang merasa bahwa mereka tidak diikat oleh hukum dan dalam suatu analisa tentang perasaan-perasaan. Inilah yang esensi hukum dapat ditemukan. Demikian pretensi dari saya. Terima kasih. Dilanjut. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat khususnya pada kelompok kami sendiri dan pada umumnya pada penonton sekalian. Mohon untuk subscribe, share, like, dan komennya. Kami tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.